Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama-sama sehati untuk memberikan keteduhan dan memahami, menyatakan diri bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sebagai introitus atau sabda awal, saya ambilkan dari Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 1. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah
Hukum kasih yang Tuhan senantiasa ingatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ada di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, hukum kasih bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan sungguh menyadari di dalam segala kehidupan kita, kalau kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini secara sempurna, seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersimpuh di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunannya. Mari saya hantarkan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh diberikan pegangan hukum kasih. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami, dan bagaimana kami juga harus mengasihi sesama kami. Tetapi kami menyadari Bapa, ketika kami diperhadapkan pada hukum kasih ini, kami belum dapat melaksanakan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami masih seringkali mendukakan Engkau ketika kami menyatakan kasih kami. Bagaimana kami seharusnya mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dan bagaimana kami mengasihi sesama kami. Semata-mata oleh karena kelemahan kami, oleh karena kedegilan hati kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk hari ke sehari kami boleh semakin terus belajar dan semakin terus untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati kami. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dapat melaksanakan hukum kasih ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Sebagai berita anugerah, pada pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari dengan masih tetap berdiri kita akan pujikan Kidung Jemaat 332, bait yang pertama.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kehidupan baru yang boleh Engkau berikan kepada kami di hari ini, hari Sabat. Dan terlebih lagi kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat, yang baik, selamat, tiba di rumah bakti Tuhan di sini. Kami boleh beribadah dengan leluasa, tanpa takut, tanpa cemas oleh karena ancaman dan gangguan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami boleh mensyukuri itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ketika Engkau juga boleh izinkan kami untuk kami menaikkan doa permohonan kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk kami berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu di GKJTU Jemaat Semarang 1 khususnya Bapa, yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pamomong yang boleh nanti akan selanjutnya mengembalakan setiap kami di gereja ini. Kami mengucap syukur kalau kepanitiaan sudah dibentuk. Kami yakin Tuhan mau pakai orang-orang ini untuk berproses menyiapkan akan pemanggilan seorang pendeta bagi gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa berikan hikmat bijaksana dan semua proses bisa berjalan dengan lancar. Kepada setiap kami jemaat, biarlah kami pun juga boleh ikut mendukung, ikut memberikan masukan, sumbang, saran untuk proses pemanggilan pendeta ini. Allah juga boleh nantinya memanggil pendeta yang Tuhan kehendaki, yang sesuai untuk gereja kami, untuk nantinya boleh melayani di tempat ini. Tuhan berikan kerinduan, Tuhan bukakan hati kepada setiap hamba Tuhan yang nantinya boleh melayani di gereja kami. Kami juga mengucap syukur Bapa kalau beberapa waktu ke depan akan ada proses pergantian kemajelisan. Biarlah Tuhan proses yang sudah berjalan Tuhan sudah berkati dan sudah akan diselesaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga sudah akan menunjuk orang-orang yang sesuai, yang akan dengan setia, dengan tulus boleh melayani Tuhan melalui kemajelisan. Bagi majelis yang akan lereh, kami juga boleh mengucap syukur untuk pelayanan yang selama ini boleh mereka lakukan. Biarlah Tuhan, walaupun mereka sudah tidak lagi menjadi majelis, tetapi nantinya mereka boleh tetap setia melayani Tuhan dalam bidang yang lain, mungkin di tempat yang di mana Tuhan sudah sediakan buat mereka terus ambil bagian di dalam proses pelayanan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan beberapa agenda kegiatan gereja. Ada rapat majelis hari ini, biarlah Tuhan Engkau boleh menyertai, Engkau boleh memberkati. Biarlah apa yang didiskusikan dan dibicarakan itu juga boleh membawa kemajuan, peningkatan di dalam proses pelayanan di gereja kami. Kami juga ingin menyerahkan persiapan gereja ini untuk beberapa minggu ke depan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan secara khusus Engkau boleh mempersiapkan setiap kami, hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus-Mu. Layakkan, sucikan kami, Engkau terus senantiasa berikan kesehatan buat kami. Kami menyerahkan Bapa seluruh jemaat yang boleh setia, senantiasa datang berbakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Bapa, anak-anak kami yang masih kecil, yang baru mulai mengenal Engkau, melalui orang tua, melalui pembimbing, dan melalui setiap sisi di dalam kehidupan mereka, pertumbuhan mereka. Biarlah mereka pun boleh mengenal Tuhan, sehingga pada saat dewasa nanti mereka boleh dengan sungguh hati menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga menyerahkan anak-anak kami di bangku sekolah maupun kuliah, di mana mereka sudah menyelesaikan tahun ajaran ini Bapa. Biarlah Tuhan Allah memberkati untuk nanti mereka
naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka boleh berproses di dalam pendidikannya untuk mempersiapkan masa depan mereka, beroleh masa depan yang baik. Mereka boleh bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Tuhan menjagai pergaulan mereka, dan mereka boleh bertumbuh, berkembang seturut dengan kehendak Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak muda kami di dalam pergumulan mereka, baik itu di dalam pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun pergumulan yang lain. Biarlah Bapa, anak-anak muda kami pun terus senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Sehingga manakala mereka harus mengambil banyak keputusan, mereka tidak salah menentukan langkah. Oleh karena mereka terus melibatkan Tuhan dan mohon hikmat Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap orang tua, keluarga muda yang Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah jadikan. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan, Tuhan penuhi kebutuhannya, dan Tuhan tolong di dalam mereka hidup berumah tangga. Tuhan menjagai di tengah kehidupan yang mungkin tidak mudah, tetapi penuh dengan gangguan, tantangan, dan kesulitan. Tetapi di dalam Tuhan, biarlah setiap kami boleh kuat, dan kami boleh senantiasa berpegang kepada Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan dan mendasarkan kasih yang luar biasa dari Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam pekerjaan kami, Tuhan menjaga, Tuhan juga terus berkarya, Tuhan pakai kami di dalam pekerjaan kami. Kami juga ingin menyerahkan Bapa, sesepuh kami, orang tua kami, jemaat yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur ketika kami boleh meneladan mereka. Kami bersyukur ketika kami boleh melihat betapa mereka setia berpegang teguh kepada iman percaya kepada Tuhan. Biarlah Bapa Engkau senantiasa menjaga kesehatannya, diberikan damai, kasih, dan sukacita, dan biarlah mereka boleh terus menyandarkan kehidupannya berserah hanya kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, akhirnya kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan ketika kami nanti akan bergumul akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Engkau turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Penolong kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai dasar persembahan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan nanti bisa dibawa ke depan, tidak usah tergesa-gesa, dan kita akan iringi bersama-sama dengan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan kedua. Hatimu
Ya Allahku, inilah persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya pendapat ini Allah boleh berkati, boleh berguna di dalam pelayanan penyebaran Injil kerajaan Tuhan. Allah memberkati hamba Tuhan yang boleh dipercaya untuk mengelola persembahan ini, senantiasa terus diberi nikmat bijaksana yang dari Tuhan. Dan ajarkan kepada kami Bapa, untuk kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Natsnya saya ambilkan dari bacaan ini juga, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, saya akan baca ulang. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Penghiburan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentunya diharapkan kepada kita semua senantiasa mengenal Tuhan lebih baik saat berjalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya, di setiap kehidupan kita, di sepanjang jalan hidup kita, kita menghayati pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa kita hidup di jalannya. Kalau dalam tampilan di sana terlihat bagaimana seorang anak kecil yang digandeng oleh Tuhan Yesus, bagaimana seorang dewasa di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap langkah jalannya dalam kehidupannya senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan maui di dalam kehidupan iman percaya kita. Di dalam kita melewati hari-hari kehidupan kita, kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang hanya bisa dipelajari atau dihayati melalui penderitaan dan kesulitan yang sedang dihadapi. Apa itu? Betul,
pengenalan dan penghayatan Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan segala penghiburan. Ya, tentunya ketika kita ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang bahagia, mungkin tidak mudah bagi kita, atau mungkin kita lupa, sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu adalah penghiburan bagi kita. Tetapi akan beda ketika kita sedang ada di dalam pencobaan, ketika kita sedang ada di dalam kesulitan hidup, tantangan, mungkin sakit, penyakit, begitu ya. Itulah ujian kehidupan kita. Tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian yang Tuhan berikan kepada kita atau diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya lah sebagai satu cara untuk menggali tanah hati kita, untuk membersihkan kehidupan kita dari setiap rumput-rumput yang tidak berguna, ilalang-ilalang yang mengganggu. Baik ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang bergumul berat akan setiap kesulitan, tantangan, penderitaan, sebenarnya itulah waktu kita untuk kita bisa merasakan kita butuh penolong, kita butuh dihiburkan dan diberikan kekuatan. Sama halnya kalau kita melihat prajurit atau tentara. Prajurit atau tentara itu kita akan menilai dia kuat, dia cukup gigih begitu, tidak saat dia sedang ada di dalam istilahnya asrama atau sedang dalam latihan baris berbaris. Tetapi mereka akan terlihat sungguh-sungguh berjuang, gigih menghadapi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah manakala mereka atau prajurit ini sedang benar-benar ada di medan pertempuran. Kalau kita sedang hidup baik-baik saja, kadang-kadang kita menjadi terlena, kita lupa, dan kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam satu pergumulan, baru kita menyadari bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu butuh penolong, bahwa kita itu butuh penghiburan. Coba nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa lebih hayati kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada dan mengalami ujian, itulah kesempatan bagi kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan lebih baik lagi. Manakala ujian datang, kesulitan demi kesulitan terjadi, penderitaan dialami, di saat itulah kita baru menyadari akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Dan baru pada saat itu kita merasakan bagaimana kita butuh penolong, kita butuh penghiburan dan kekuatan. Pada titik inilah kita bisa mengenal dan mengerti dengan lebih lagi Tuhan sebagai Sang Penolong di dalam kehidupan kita, Tuhan sebagai Sang Penghibur di dalam kehidupan kita. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena himpitan, penderitaan, dan kesulitan juga, banyak orang, mungkin juga termasuk orang-orang percaya, menjadi putus asa. Mungkin kalau terlalu berat gitu ya, cobaan, penderitaan yang dialami, sehingga mereka justru menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan. Semoga sih ini tidak terjadi pada kita sekalian, Jemaat GKJTU Semarang 1. Semoga ketika kita diizinkan mengalami pergumulan, ketika kita diizinkan mengalami kesulitan, bukan kita memilih jalan yang salah, tetapi kita justru introspeksi diri. Justru kita benar-benar melihat kedalaman hati kita. Kita lemah, kita butuh juru selamat, kita butuh penolong, kita butuh dikuatkan, dihiburkan, dan diteguhkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya
penderitaan, kesulitan, dan pergumulan itu bukanlah satu-satunya cara untuk kita mengenal Tuhan dengan sungguh, dengan lebih baik. Masih ada banyak cara yang Tuhan pakai bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita boleh semakin percaya kepadanya. Kita mungkin juga menemukan Tuhan di dalam wilayah kehidupan kita yang berbeda, yang lain selain dari setiap kesulitan, tantangan, dan hambatan. Di dalam Mazmur 46 di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan dalam kesesakan di dalam kehidupan kita. Selain setiap kesulitan, tantangan, dan hambatan, Tuhan pakai banyak cara untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam lagi. Bisa melalui kita bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman, bisa bersama-sama dengan kita menghayati kehidupan kita bersama-sama punya waktu khusus pribadi, begitu ya. Biasanya kalau ambil waktu teduh itu pagi hari, atau bisa juga malam hari, atau mungkin dini hari. Kalau saudara-saudara kita di luar sana, malam-malam, tengah malam itu mereka berdoa, zikir begitu ya. Ada banyak cara pastinya Tuhan pakai untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, sumber utama tentunya akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, Alkitab sekarang banyak ya, tidak hanya dalam bentuk buku fisik ini, bisa kita selalu bawa kemana-mana, di handphone kita dan di mana-mana begitu, sehingga setiap saat, setiap waktu kita bisa cari kuncinya di dalam firman Tuhan. Tidak lagi ada alasan, aku bawa Alkitab begitu ya, karena kita pasti selalu membawa handphone kalau kemana-mana saat ini, dan kita bisa pasang di sana firman Tuhan itu untuk boleh juga menjaga kita. Kitab Amsal berkata, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah." Setiap orang yang belajar Alkitab tahu Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Nah, kalau kita melihat tadi judul khotbahnya adalah penghiburan dari Tuhan. Sedikit kita melihat akar kata penghiburan itu berasal dari kata Yunani parakletos, yang berarti sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten hukum, atau seorang perantara di dalam kasus hukum. Nah, secara pasif, mula-mula berarti orang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Tetapi kemudian dalam bentuk jamaknya dimaknai di dalam Ayub 16 ayat 2, para penghibur. Penghiburan atau parakletos itu adalah para penghibur, penolong bagi setiap kita. Dan kalau ini diwujudkan, gambaran Tuhan sebagai Tuhan segala penghiburan, itu kita bisa rasakan, bisa dinyatakan Bapa yang penuh dengan belas kasih. Belas kasih yang berasal dari Tuhan, yang adalah juga Bapa kita. Semua tindakan kasih yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, itu berasal dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Tuhan memiliki perasaan belas kasih bagi kita sekalian, saat mana kita tertekan, saat mana kita ada di dalam kesulitan, ada di dalam pencobaan, bahkan sebenarnya saat kita merasakan satu kebahagiaan, itulah belas kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Daud mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Allah tahu persis kita ini adalah debu yang tidak ada artinya apa-apa. Oleh karenanya Allah senantiasa menjaga kita, dan oleh karena kasih dan sayangnya Ia terus ada menolong kita. Saat kita diuji melalui setiap penderitaan dan kesulitan, belas kasih mengalir kepada kita dari hatinya yang penuh dengan belas kasih.
Kita tidak perlu takut, persediaan belas kasih Allah tidak akan pernah habis. Mungkin kalau kita sebagai manusia kadang-kadang capek juga ya, disuruh terus mengasihi, sementara yang kita kasihi kok ya begitu-begitu saja begitu ya. Dan mungkin bisa jadi kasih kita kepada orang itu habis dan berubah menjadi kebencian. Tetapi Tuhan Sang Juru Selamat kita, Allah Bapa kita, tidak pernah kehabisan akan belas kasih-Nya. Bahkan mungkin sebandel kita, sebandel apapun kita, mungkin begitu kita tidak nurut begitu sekalipun, tetapi Allah senantiasa terus mengasihi kita. Menurut belas kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Titus 3 ayat yang kelima. Dan dalam suratnya yang lain, Paulus menuliskan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kasih Allah nyata luar biasa. Bagaimana Dia rela menyerahkan anaknya sendiri untuk kita. Kembali kita bisa melihat di dalam nats kita pada pagi hari ini, penghiburan demi penghiburan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, penghiburan itu ada di dalam Juru Selamat, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus Kristus ada di dunia, Dia menjadi penghibur para murid-Nya. Dia di samping menopang mereka saat terseret badai di laut. Dia bersama mereka menyediakan makanan, yang kita tahu banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi, yang digenapi Tuhan, nyata di dalam kehidupan para murid. Dia bersama mereka menguatkan mereka saat menderita, karena mereka harus menghadapi para musuh. Dia bersama dengan mereka, menghibur mereka di dalam kesusahan. Dia merupakan penghibur ilahi. Yang pertama, Dia adalah penghiburan, ada penghiburan di dalam Juru Selamat. Yang kedua adalah penghiburan melalui Roh Kudus. Sebelum Tuhan kita mati di kayu salib, Dia berkata kepada para murid-Nya, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Di sini kita bisa melihat memiliki janji Tuhan, bahwa setelah kenaikannya Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk melanjutkan pelayanan penghiburannya. Seperti beberapa minggu yang lalu saya berdiri di sini juga, bagaimana kita bisa melihat para murid yang waktu itu ditinggal Tuhan Yesus mati di kayu salib dan terangkat ke surga. Para murid sempat bimbang, sempat galau, dan mereka mencar begitu ya, kembali ke tanah asal mereka. Tetapi kemudian mereka ingat pesan Tuhan Yesus, dan mereka berkumpul kembali, dan di mana mereka berkumpul terjadi pencurahan Roh Kudus. Inilah janji Tuhan. Penghiburan Tuhan digenapi. Ketika Tuhan pergi naik ke surga, Dia berjanji akan tetap memberikan penolong, akan tetap memberikan penghibur kepada para murid-Nya. Dan itu sudah digenapi. Dan kita meyakini kita sebagai para murid-Nya pun pasti akan diberikan penolong di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Kita tidak menghadapi hidup ini sendiri, tetapi kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Mari kita buka hati kita untuk biarlah firman Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita, menolong kita di dalam kehidupan kita. Dan penghiburan yang ketiga di sini diingatkan, ada penghiburan Alkitab. Paulus menuliskan, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat yang keempat. Berapa banyak kita mengetahui dari pengalaman kita penghiburan akan Alkitab. Kalau kita terus senantiasa membaca Alkitab, mungkin bacaannya sama, mungkin ayatnya sama, tapi saya yakin dan percaya firman dan ayat yang terus kita baca itu, maka kita akan beroleh satu penghiburan, satu kekuatan, satu pengalaman yang beda dari hari ke hari. Dan firman yang sudah ditulis sekian puluh tahun yang lalu tidak akan pernah usur, dan itu selalu update ya. Selalu bisa kita
pakai, kita jamin ini bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Oleh karena itu, biarlah kita juga boleh memahami firman Tuhan ini penuh dengan kuasa. Melalui firman Tuhan ini kita bisa mengenal bagaimana Tuhan, Sang Juru Selamat yang kita percaya. Bahkan melalui firman Tuhan, manakala kita diperhadapkan pada satu kesulitan, kebimbangan, bagaimana harus mengambil satu keputusan, yakin melalui firman Tuhan ini, maka di situ akan ada jawaban dan kita akan beroleh ketenangan. Oleh karena firman Tuhan penuh dengan kuasa. Kebenaran Tuhan harus terus kita jaga di dalam kehidupan kita, dengan kita selaraskan akan isi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Salah satu faktor yang menjadi penting adalah kita harus menerima firman Tuhan di dalam iman tentunya. Karena seringkali kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita pahami semata-mata hanya berdasarkan logika manusia yang terbatas, nampaknya kok ya tidak masuk akal. Tetapi itu terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, libatkan Roh Kudus, sehingga bukan berdasarkan akal pikiran manusia semata, tetapi berdasarkan hikmat Tuhan. Oleh karena itu nanti kita bisa menemukan bagaimana luar biasanya firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita dan boleh menjadi pegangan jalan hidup kita. Alkitab telah menjadi buku bimbingan melewati hari-hari kita dan akan terus senantiasa bisa kita pakai untuk kita melewati hari-hari kita. Semakin hari kita bisa semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mendengar, membaca akan kebenaran firman Tuhan menjadi salah satu upaya kita ketika kita diperhadapkan pada kesulitan, termasuk juga ketika kita sedang ada di dalam penuh sukacita. Biarlah firman Tuhan itu juga boleh senantiasa menguatkan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hayati Tuhan, Sang Penghibur, Tuhan, Sang Penolong di dalam kehidupan kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari silakan Bapak Ibu menaikkan doa secara pribadi. Setelah itu nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita sekalian. Ya Allahku, firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Kalau pada saat ini kami diajar Allah terus sebagai penolong dan penghibur kami di dalam kehidupan kami, oleh karenanya kami tidak perlu takut dan gentar. Tetapi manakala kami harus menghadapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran saat mana kami sedang menghadapi kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, biarlah kami boleh mengingat kembali Tuhan ada di samping kami. Bahkan Tuhan ada menopang kami, memberikan penolong, memberikan penghiburan, dan akan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan akhirnya kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat memuji-muji senantiasa akan setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Bapa, kami terus mohon pertolongan Tuhan, kami terus mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, selanjutnya kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang keempat. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali kepada kehidupan kita hari lepas hari sambil menghayati Tuhan Allah Bapa kita adalah penghibur dan penolong kita, dan mari kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat 428. Kita akan pujikan bait pertama dan ketiga.